Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kang Yayan, berbagi informasi dan edukasi. Kali ini Kang Yayan akan sharing tentang materi yang sebelumnya sudah kita bahas, dan ini adalah kelanjutannya, yaitu materi tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah kedudukan garis terhadap bidang dan kedudukan bidang terhadap bidang, yang mana 3 materi sebelumnya sudah dibahas di video yang sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan klik link di bawah deskripsi ini ya. Saya sudah tuliskan link di bawah deskripsi untuk menuju ke materi nomor 1, 2, dan 3. Kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kedudukan garis terhadap bidang, yaitu garis yang terletak di dalam bidang, garis yang sejajar pada bidang, dan garis yang memotong bidang. Garis yang terletak di dalam bidang. Sebuah garis terletak pada bidang jika setiap titik yang dilalui oleh garis terletak pada bidang itu. Coba kita perhatikan rusuk AB. Itu kira-kira ada di bidang apa? Jelas ada di bidang ABCD. Lihat, diagonal sisi BG. Ini ada garis diagonal BG atau diagonal ya, atau garis BG. Itu terletak pada bidang BCGF. Kemudian diagonal AG, lihat. Ini diagonal ruang A ke G, itu dia terletak pada bidang A, C, G, E. Nih. Kita anggap aja seolah-olah ini ada sebuah garis bantu ya, agar terlihat bidangnya ya. Baik, kita lanjutkan. Garis yang sejajar pada bidang. Garis dianggap sejajar dengan bidang apabila garis dengan salah satu garis di dalam bidang atau perpanjangannya tidak mempunyai titik persekutuan dan salah satu garis di bidang terletak satu bidang dengan garis lainnya. Coba perhatikan garis GH. GH, ini garis GH, dia sejajar dengan bidang A, B, C, D. Begitu juga garis AG, dia sejajar dengan bidang A, B, C, D. Garis BC, dia sejajar dengan bidang E, F, G, H. Garis AE, dia sejajar, kalau AE sejajar dengan bidang apa? D, C, G, H. Sejajar dengan D, C, G, H. Jadi garis yang ini sejajar dengan salah satu garis di sini di bidang ini, atau garis EF sejajar dengan bidang ABCD karena salah satu garisnya ada yang sejajar, garis AB. Garis yang memotong bidang. Sebuah garis memotong atau menembus sebuah bidang jika garis dan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan, dan titik persekutuan itu disebut titik tembus. Coba perhatikan garis yang berwarna merah. Apakah garis tersebut menembus bidang? Ya, jelas. Lihat. Ini garis merah ke sini, dia menembus bidang beta. Ini bidang alfa, dia ada di dalam bidang alfa dan menembus bidang beta. Ini titik tembusnya ya. Jadi dia menembus bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang. Ada 3 kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama adalah bidang yang saling berhimpit. Yang kedua, bidang yang saling sejajar. Yang ketiga adalah bidang yang saling berpotongan. Bidang yang saling berhimpit, yaitu 2 bidang yang saling berhimpit, artinya ada bidang di dalam bidang. Di sini contohnya
ini adalah dua bidang ya, dua bidang, ada bidang alfa dan bidang beta, dia saling bertumpukan sehingga dia disebut dengan bidang yang saling berhimpit. Bidang yang saling sejajar. Bidang dikatakan sejajar apabila jika bidang-bidang tersebut dan perpanjangannya tidak mempunyai garis atau titik persekutuan atau perpotongan. Lihat, bidang U, ini semua nih bidang U, dia sejajar dengan bidang V dan sejajar dengan bidang W ya. Jadi bidang yang atas ini sejajar dengan bidang yang bawah ini dan yang paling bawah ini. Kemudian bidang yang saling berpotongan. Bidang dikatakan berpotongan apabila jika bidang-bidang tersebut dan perpanjangannya mempunyai garis atau titik persekutuan atau titik potong. Lihat, bidang W itu berpotongan dengan bidang V ya. Dia berpotongan di sini di garis G ya, berpotongan. Kita lihat juga ini bidang W jelas berpotongan dengan bidang U dan juga V. Dia berpotongan ke sini dengan bidang U, berpotongan di sini dengan bidang V, dan berpotongan dengan ke semua bidang di titik P. Untuk lebih memahami materi, coba amati dengan baik. Diketahui sebuah limas segi 4 beraturan T PQRS. Selidikilah bidang apa saja yang berpotongan dengan bidang TPR. Perhatikan limas segi 4 ini. T PQRS berikut ini. PQ itu sama dengan QR. PQ sama dengan QR. Terus sama dengan RS, sama dengan PS. Kenapa mereka sama dengan? Karena mereka itu persegi. Kalau persegi, titiknya semuanya sama. TP itu sama dengan TQ. Lihat, ini garis TP ya. Itu sama dengan garis TQ dan juga sama dengan garis TR dan sama juga dengan garis TS. Bidang TPR berpotongan tegak lurus dengan bidang PQRS pada garis PR. Kita lihat bidang TPR berpotongan dengan bidang PQRS. Iya, lihat. Berpotongan dengan PQRS. Lihat, TPR berpotongan, dia memotong di sini di garis PR. Kemudian lihat juga bidang TPR berpotongan tegak lurus dengan bidang TQS. TPR dia berpotongan dengan TQS, berpotongan saling beradu ya. Di mana dia berpotongannya? Di garis TE. Jadi mereka lihat ini bidang TPR bentuk segitiga, bidang TQS juga bentuk segitiga, dan dia berpotongan di dalam ini di garis TE. Kemudian bidang TPR berpotongan dengan bidang TPQ. TPR dan TPQ. TPQ berpotongan. Di mana dia perpotongannya? Di garis TP. Sini. Ya. Di TPR dia berpotongan dengan TPQ di sini. Kemudian bidang TPR berpotongan dengan
bidang TQR, TPR berpotongan dengan TQR. Di mana dia? Di TR. Mereka berpotongan di sini. Kemudian bidang TPR berpotongan dengan bidang TRS. TPR dengan TRS. Di mana mereka berpotongannya? Di TR. Bidang TPR berpotongan dengan bidang TPS. TPR dan TPS berpotongan di mana? Di TP. Terima kasih atas segala perhatian. Ditunggu kritik saran yang membangun. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.